guys, balik lagi di channel ini. Buat yang baru gabung, jangan lupa bantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan membahas secara lengkap kelanjutan dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 212. Setelah sebelumnya pada chapter 211, Takemichi dikagetkan dengan kehadiran geng Brahman, salah satu dari 3 dewa penguasa Tokyo, dan juga Draken yang mengalah saat berhadapan dengan Terano Sousu, pemimpin dari geng Tokuhara Tandai. Kali ini Takemichi harus menerima kenyataan bahwa dirinya harus terjebak di tengah konflik besar yang akan terjadi antara geng Brahman melawan geng Tokuhara Tandai. Chapter 212 ini dibuka dengan Inupi, Draken, dan Takemichi yang terkejut dengan pertarungan yang sangat mendadak ini. Di hadapan mereka, 2 dari 3 geng besar penguasa Tokyo sudah muncul. Suasana pun berubah. Hujan yang mulai turun semakin meningkatkan ketegangan di sini. Melihat kedatangan Akashi Takeomi dan seluruh anggota geng Brahman lainnya, Terano pun menanyakan apa alasan mereka sampai muncul di sini. Sambil menghisap rokoknya, Akashi berkata, jika dulu Shinichiro sering menyebut dirinya sebagai Rainbringer atau pembawa hujan. Setelah itu Akashi pun menjawab dengan teriakan yang cukup keras. Akashi berkata, aku kesini bukan untuk bertarung dengan geng Tokuhara Tandai. Satu-satunya alasanku datang ke sini adalah untuk bertemu dengan Hanagaki Takemichi. Aku datang untuk merekrut Hanagaki Takemichi. Mendengar jawaban dari Akashi Takeomi ini, Takemichi pun kaget. Kenapa harus dirinya yang menjadi rebutan dari geng-geng besar penguasa Tokyo ini? Takemichi kemudian bertanya sekali lagi untuk memastikan ucapan Takeomi barusan. Takeomi lalu menjawab dengan tegas, ya, kaulah satu-satunya yang aku inginkan. Wow, sepertinya Akashi Takeomi benar-benar teringat akan sosok Shinichiro Sano saat melihat Takemichi. Mungkin karena kemiripannya dengan Presiden Black Dragons generasi 1 inilah yang membuat Akashi Takeomi sampai tertarik dan berniat untuk merekrut Takemichi ke dalam geng Brahman. Di tengah keributan ini, tiba-tiba dari jauh terdengar suara orang yang mencoba menghentikan Takeomi. Ternyata orang ini adalah Kakucho, mantan prajurit terkuat dan tangan kanan Izana di geng Yokohama Tenjiku. Kakucho berkata, jika dirinya tidak bisa membiarkan Takeomi merekrut Takemichi. Kakucho juga bilang, jika geng Tokuhara Tandai tidak akan menyerahkan Takemichi semudah itu. Mendengar perkataan Kakucho ini, lagi-lagi Takemichi hanya bisa kaget dan terdiam saja. Sementara itu, Takeomi yang dari tadi masih melanjutkan merokok, walaupun hujan sedang turun berkata, ternyata kali ini kartu as dan anggota terkuat dari geng Tokuhara Tandai datang juga. Takeomi kemudian bertanya kepada Kakucho mengenai alasannya mau bergabung dengan geng Tokuhara Tandai. Apa gara-gara rajamu sudah mati? Kali ini kesetiaanmu pun berubah. Raja yang dimaksud di sini adalah Izana, karena sebelumnya Kakucho merupakan orang yang paling loyal atau paling setia kepada Izana. Mendengar perkataan dari Takeomi, Kakucho pun akhirnya merespon. Kakucho berkata, aku tidak mau mendengar perkataan itu darimu. Apa kau lupa dengan Shinichiro Sano? Kau sendiri juga sama kan? Apa kesetiaanmu terhadap Sano dan Black Dragon sudah berubah setelah Shinichiro mati? Mendengar tantangan balik dari Kakucho, Takeomi pun kini hanya bisa diam. Di tengah keributan ini, tiba-tiba dari belakang anggota Worst Generation yang merupakan mantan anggota dari Yokohama Tenjiku pun muncul. Mochizuku Kanji yang kini sudah hadir di medan perang pun berkata kepada Akashi dan juga Kakucho, kalian berdua dulunya adalah orang yang cinta damai bukan? Ya, seperti yang kita ketahui, Kakucho pada dasarnya adalah orang yang baik. Dia lebih suka menghindari konflik daripada harus terlibat konflik atau perkelahian dengan geng lain. Perkataan Mochi pun mungkin bisa sedikit menggambarkan jika dulunya Akashi Takeomi adalah orang yang baik juga saat masih bersama dengan Shinichiro Sano ketika memimpin geng Black Dragons generasi pertama. Selanjutnya giliran Shion Madarame yang muncul. Shion pun menyapa Takeomi dan berkata, generasi pertama Black Dragons, Akashi Takeomi. Ini aku, Presiden generasi ke-9 Black Dragons, Shion Madarame. Sepertinya tidak ada yang berubah dari sifat Shion, yang masih saja nyentrik dan narsis terhadap dirinya sendiri. Tidak cukup sampai di situ, kini giliran Ran dan Rindo Hayatani yang muncul. Sepertinya hanya mereka berdua saja, anggota dari Rokuhara Tandai yang menggunakan kostum atau seragam yang berbeda dengan anggota lainnya. Mereka berdua berkata, jika mereka sebenarnya tidak peduli dengan semua keributan ini. Namun sepertinya mau tidak mau kali ini mereka harus terlibat.
karena sebentar lagi akan terjadi perang besar di sini. Jika Kakucho adalah petarung terkuat dan kartu as yang dimiliki oleh geng Tokuhara Tandai, Ran Haitani dan Rindo Haitani adalah orang nomor 2 dan orang nomor 3 dari geng Tokuhara ini. Melihat semua mantan anggota dari generasi terburuk dan juga mantan anggota dari Yokohama Tenjiku berkumpul, Takemichi pun semakin panik. Dalam hati dirinya bertanya, apakah sebentar lagi akan terjadi perang besar di sini? Tapi Takemichi heran, dengan berkumpulnya orang-orang terkuat dari generasi terburuk ini, kenapa Akashi Takeomi masih bisa terlihat tenang dan santai? Berbeda dengan Takemichi yang terlihat panik, Takeomi justru hanya tertawa saja sambil menghisap rokoknya. Takeomi berkata, semua orang-orang yang haus darah sudah berkumpul di sini sekarang. Ternyata menjadi muda lagi sangat menyenangkan. Benar kan, Senju? Takemichi lagi-lagi terlihat bingung ketika Takeomi menyebutkan nama Senju. Dia baru sadar, ternyata Senju adalah nama pemimpin dari geng Brahman. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar langkah kaki orang yang sedang berlari. Orang itu kemudian melemparkan payung yang dibawanya ke arah Terano dengan sangat kencang. Namun Terano mampu menangkis itu. Saat pandangannya teralihkan dengan payung yang dilempar tadi, tiba-tiba Kawaragi Senju sudah melompat tinggi ke udara dan kemudian langsung melancarkan tendangan dahsyatnya ke arah kepala Terano. Tendangan yang dilancarkan ini sangat hebat, hingga membuat Terano Sousu, seseorang yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar, sampai goyah. Setelah melancarkan serangan dahsyat ini, dengan santai Senju berjalan dan mengambil payungnya yang dilemparkannya tadi. Senju lalu berkata, jika dirinya tidak mau kebasahan akibat terkena hujan. Melihat kehebatan dari orang yang baru saja berhasil melancarkan tendangan dahsyat ke arah kepala Terano, Kakucho pun mengenali orang ini. Kakucho berkata kepada teman-temannya kalau dia adalah Kawaragi Senju, bos dari geng Brahman. Setelah membuka tutup kepalanya, Kawaragi Senju pun berkata kepada semua orang di sana, jadi mari kita mulai peperangan ini. Wow, menarik sekali ya. Setelah pada chapter sebelumnya Akashi Takeomi yang merupakan mantan wakil kapten dari Black Dragons generasi pertama dimunculkan, di chapter ini kita diperlihatkan langsung bos dari geng Brahman, yaitu Kawaragi Senju. Ternyata Senju memiliki tubuh kecil, bahkan mungkin sama atau lebih kecil dari Takemichi. Senju juga menggunakan jurus yang hampir sama dengan Maiki, yaitu tendangan dahsyat ke arah kepala lawannya. Jika melihat Senju ini, rasanya wajahnya seperti perpaduan antara Izana, Maiki, dan juga Sanju Haruchio. Hal menarik lainnya adalah fakta yang mengungkapkan ternyata seluruh mantan anggota Yokohama Tenjiku kali ini bergabung dengan geng Tokuhara Tandai. Sebelumnya banyak yang prediksi jika Ran dan Rindo Haitani adalah anggota dari geng Brahman karena pakaian mereka yang serba hitam. Namun ternyata kita semua salah. Ran dan Rindo justru merupakan orang nomor 2 dan nomor 3 di Tokuhara Tandai. Dengan begini berarti geng Brahman hanya berisikan 2 orang kuat saja, yaitu Takeomi yang merupakan petarung senior dan juga mantan wakil presiden Black Dragons generasi pertama, dan juga Kawaragi Senju. Sangat menarik sekali untuk diikuti bagaimana jalannya pertarungan antara Akashi Takeomi dan Kawaragi Senju melawan Terano Sousu dan seluruh mantan anggota Yokohama Tenjiku pada chapter 213 nanti. Ada beberapa hal yang masih mengganjal di sini. Yang pertama adalah mengenai keberadaan Suji Hanma. Setelah kemunculan terakhirnya di chapter 205, Hanma sudah tidak pernah dimunculkan lagi. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, kemana Suji Hanma selama ini? Bahkan hingga bentrokan besar yang akan segera terjadi, Hanma masih saja tidak terlihat dan tidak termasuk ke daftar anggota dari geng-geng besar yang ada saat ini. Lalu yang kedua adalah, apa alasan dari Brahman serta Tokuhara Tandai sampai repot-repot memperebutkan Takemichi untuk menjadi bagian dari geng mereka masing-masing? Padahal seperti yang kita ketahui, Takemichi tidak memiliki kemampuan bertarung yang hebat, apalagi jika dibandingkan dengan petarung-petarung lainnya yang sudah dimiliki oleh geng mereka masing-masing. Pertanyaannya, apa yang mereka semua harapkan dari Takemichi? Mungkin mereka membutuhkan Takemichi untuk dapat mengalahkan, meluluhkan Maiki, atau membuat Maiki lengah. Sepertinya mereka sadar, jika Maiki yang sekarang terlalu kuat jika harus dihadapi secara langsung. Oleh karena itu, kedua geng besar ini sampai repot-repot mau memperebutkan dan merekrut Takemichi. Dan yang terakhir, kemana perginya Sota dan Nahoya Kawata? Di masa depan, hanya Sota dan Nahoya sajalah mantan anggota Toman yang masih berkomunikasi dan berhubungan dengan Maiki di periode 10 tahun yang lalu ini.
Apakah di masa ini Nahoya dan Sota masih aktif dan terlibat dalam kehidupan berandalan sebelum akhirnya pensiun dan membuka restoran mereka sendiri? Jika di masa ini Nahoya dan Sota masih aktif, kemungkinan besar mereka akan datang dan membantu Takemichi, Inupi, serta Draken untuk keluar dari posisi sulit ini. Seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya pada Arc Tenjiku, ketika Sota dan Nahoya datang untuk menyelamatkan Takemichi dan Akun. Karena sedang kurang fit, kayaknya review kali ini segini dulu ya. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.